Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah pagi hari ini, seperti biasa mari kita mengambil tabarruk keberkahan dari guru mursyid kita dengan mendengarkan kalam-kalam beliau di dalam kitabnya Fadailus Syuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musil ilallah As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghaz Saifullah Masul Qaddasallahu sirrah. Wa amal aliful awwalu fi hadha syahri al-ihsanu. Adapun makna huruf alif yang pertama fi hadha syahri di bulan ini, di bulan Jumadil Ula. Ada 3 huruf alif di bulan ini. Yang pertama dimaknai oleh Hadratus Syekh al-ihsanu. Maknanya adalah ihsan secara bahasa, secara lugawi, secara etimologi maknanya adalah al-ihsan, kebaikan atau berbuat baik. Tetapi yang dimaksud di sini bukan sekedar kebaikan, tetapi ihsan di dalam istilah agama, yaitu salah satu rukun agama yang 3. Yang rukun ini banyak orang belum tahu, bahkan tidak mengetahuinya. Yang bagi kita, para ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asura Sirah Rasa, tentu sudah dijelaskan, kita sudah mengetahui dan diberitahu oleh guru mursyid, yaitu rukun agama itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Dulu almarhum al-maghfurlah Abu Yahya Kiai Muhammad Shalih Mutar Hujatul Arifin mengibaratkan, banyak ibarat mengenai 3 rukun agama ini, menganalogikan tentang 3 rukun agama itu seperti kendaraan yang beroda 3. Ya, kalau di Jakarta itu bajai namanya ya, kendaraan roda 3. Jadi jika salah satu rodanya itu hilang atau tidak ada atau tidak sempurna, tidak lengkap rodanya, maka jangankan membawa orang lain, dirinya saja sendiri, kendaraan itu saja sendiri tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan. Inilah perumpamaan orang kita, maksudnya ketika rukun agama kita tidak sempurna, jangankan untuk mengajak orang lain, jangankan untuk menyelamatkan orang lain, diri kita saja sendiri belum tentu selamat kelak di akhirat nanti. Diri kita sendiri belum tentu mampu melaksanakan, menyempurnakan agama kita, apalagi mengajak orang lain. Inilah yang diistilahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, innama yaqudun nasal basiru. Sesungguhnya orang yang mampu membimbing manusia menuju keselamatan, menuju kebenaran, menuju syiratal mustaqim, katakanlah seperti itu, adalah al-basiru, orang yang telah terbuka basirohnya, orang yang arif, yang marifat kepada Allah. Atau istilah guru mursyid di manaqib pusat beberapa hari yang lalu adalah yaumana nad'u kulla unasim bi imamihim. Orang yang layak menjadi imam, menjadi pemimpin, pembimbing manusia, al-mursyid, al-kamil, al-mukamil adalah ini, orang yang telah sempurna rukun agamanya, syariatnya, thariqatnya, hakikatnya, Islamnya, imannya, ihsannya, atau ibadahnya, ubudahnya, dan seterusnya. Inilah kita belajar berthariqah, belajar dzikir adalah belajar menyempurnakan rukun agama, khususnya rukun ihsan yang banyak terlupakan. Sehingga dasar daripada tasawuf itu adalah ihsan ini, yaitu bersumber daripada hadis Nabi yang sahih, di mana Nabi didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupai dalam bentuk manusia. Kita sudah sering mendengar riwayat hadisnya.
Di situ malaikat Jibril mempertanyakan 3 hal, 4 hal sebetulnya. Mempertanyakan 4 hal. Pertama menanyakan Islam, di riwayat lain yang pertama ditanyakan adalah iman. Tetapi secara umum yang pertama ditanyakan adalah Islam, keluarlah jawaban Nabi menjadi rukun Islam yang 5. Kemudian pertanyaan kedua mengenai iman, keluarlah jawaban Nabi yang kemudian menjadi rukun iman yang kita kenal sekarang. Kemudian keluarlah pertanyaan yang ketiga dari malaikat Jibril, wa mal ihsan. Apa itu ihsan? Itulah yang kemudian menjadi asas dasar dalam ilmu tasawuf dan praktek thariqah atau tarekat. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Pertanyaan keempat adalah mata sa'ah. Kapan itu datangnya sa'ah, datangnya hari akhir? Nabi menjawab, masail bi'alama mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Sehingga karena tidak terjawab, menanyakan pertanyaan yang lain. Apa tanda-tandanya? Kata ulama 4 hal ini adalah dasar dalam beragama. Yang ketiga itulah rukun agama, rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan untuk kesempurnaan agama. Di samping itu seorang mukmin itu mesti meyakini adanya hari akhir. Adanya hari akhir apa? Karena keimanan terhadap hari akhir itu memiliki dampak yang berkaitan terhadap 3 rukun agama yang tadi. Jika seorang muslim, seorang mukmin, seorang muhsin meyakini bahwa datangnya hari akhir, bahwa kita hidup di alam dunia tidak abadi, bahwa kehidupan kita yang hakiki adalah di akhirat nanti. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan wa innal akhirata lahiyal hayawan. Bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kita hidup di dalam dunia ini, tetapi hanya bagian dari kehidupan yang sesungguhnya itulah di akhirat nanti. Maka apapun yang menimpa kita di alam dunia ini terkait urusan duniawi, kita tidak menggoyahkan keislaman kita, tidak menggoyahkan keimanan kita, tidak menggoyahkan keihsanan kita. Apapun yang menimpa kita, khususnya yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak sesuai dengan nafsu kita, keburukan yang menimpa kita menurut pandangan kita, karena di hadapan Allah tidak ada, Allah tidak menghendaki keburukan umat bagi umat mukmin, bagi orang muslim. Tetapi karena tidak sesuai dengan keinginan kita, seringkali kita menganggapnya adalah keburukan, sesuatu yang tidak baik bagi kita. Hal-hal tersebut tidak membuat kita meninggalkan keislaman kita. Hal-hal tersebut tidak membuat kita meninggalkan keimanan kita. Hal-hal tersebut tidak membuat kita meninggalkan keislaman kita. Ya, bahasa sederhana dan praktisnya, apapun yang menimpa kita di dalam perjalanan suluk kita, kita tidak membuat kita berhenti zikir, tidak membuat kita berhenti manakib, tidak membuat kita berhenti untuk selalu datang berguru kepada Hadratus Syekh Abah Qaddasallahu sirah. Inilah maka diiringi pembahasan pertanyaan mengenai rukun agama itu dengan pertanyaan mengenai hari kiamat. Nah, kata ulama itu, karena umat mukmin tidak mengharapkan ganjaran di dunia, tetapi yang diharapkan adalah balasan Allah di akhirat. Karena negeri sesungguhnya, karena kehidupan yang sejati adalah nanti di akhirat. Innal aisha aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah kehidupan di akhirat kelak. Inilah pandangan hidup seorang mukmin. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, al-ihsanu huwa tahqiqu fil ubudiyyah ala musyahadati hadratir rububiyah binuril basirah. Hadratus Syekh menjelaskan bahwa ihsan, yang dimaksud ihsan itu adalah at-tahqiqu fil ubudiyah. Mewujudkan benar-benar sungguh-sungguh melaksanakan ubudiyah.
ibadah kepada Allah. Nah, kata sebagian ulama, jika ibadahnya hanya dilaksanakan secara lahiriah, maka itu disebut dengan ibadah. Tetapi apabila ibadah itu telah tembus ke dalam hatinya, diiringi dengan hati yang hidup, mengingat kepada Allah, naik menjadi ubudiyah, penghambaan. Ibadahnya tidak hanya sekedar mengharapkan pahala atau takut akan dosa, tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi at-tahqiq, benar-benar mewujudkan ibadah yang sejati, ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ibadah tidak hanya raga, tetapi juga ibadah qalbi, ibadah tidak hanya jasmani, tetapi ibadah ruhani. Itulah hati yang ingat kepada Allah. Maka naik, tidak disebut ibadah, tetapi ubudiyah. Jadi ibadah itu umum, semua orang bisa melaksanakannya, semua muslim, semua mukmin bisa melaksanakannya. Bekalnya, ilmunya adalah ilmu syariat untuk melaksanakan ibadah. Tetapi tidak semua orang mampu melaksanakan ubudiyah, yaitu ibadah raga yang dibarengi dengan ibadah hati, yaitu hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Istilah Imam Al-Haddad pernah disampaikan, "I'lam anna ruha jami'il ibadat hudurul qalbi ma'allah." Ketahuilah bahwa ruhnya semua ibadah adalah hati yang senantiasa hadir bersama Allah. Hati yang hadir itu maksudnya adalah hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Nah, jika naik lagi kemudian ilmunya, ada ilmu tasawuf, dipraktekkan dengan thariqah. Gurunya adalah guru mursyid. Inilah untuk kita bisa melaksanakan ubudiyah. Maka syariat itu dikatakan li islahi dzawahir. Syariat itu untuk memperbaiki ibadah raga, memperbaiki lahiriah kita. Bagaimana ibadah tangan itu mesti berbuat semestinya, bagaimana kaki itu mesti berbuat semestinya di dalam aturan agama. Yang ke semua ibadah raga itu terkumpul dalam ibadah yang paling afdol adalah ibadah sholat. Karena sholat itu menggunakan semua raga kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semua terbawa. Nah, inilah ibadah syariat itu liislahi dzawahir, supaya benar raganya, memperbaiki lahiriah. Sedangkan thariqah adalah liislahid domair, untuk memperbaiki hati manusia. Maksudnya apa? Supaya hati manusia itu melaksanakan perbuatan yang mesti dilakukan oleh hatinya. Tidak ada perbuatan yang mesti dikerjakan oleh hati kecuali hanya ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah maqam ihsan, yaitu ibadah hati, bukan hanya ibadah raga. Jika terus melaksanakan suluknya dibimbing oleh guru mursyid, mempelajari ilmu tasawuf yang dipraktekkan di dalam thariqah, kemudian kata ulama nanti ibadahnya itu tidak hanya ibadah raga yang diiringi dengan hadirnya hati, dengan hati yang ingat kepada Allah, tetapi melahirkan rasa. Rasa yang dikatakan di dalam hadis mengenai ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah. Beribadah seolah-olah merasa melihat Allah, bukan dengan mata kepala tetapi dengan mata hati. Ini rasa, melahirkan rasa. Atau yang paling tinggi adalah atau kalau tidak bisa merasa melihat Allah, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah. Anta budallahu ka'annaka tarah, beribadah merasa melihat Allah dengan mata hati dikatakan dengan maqam musyahadah. Sedangkan fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak, merasa diawasi dilihat oleh Allah adalah maqam muraqabah. Prakteknya, amalannya adalah sama, keduanya itu hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Yang berbeda adalah rasanya. Jika kita sudah merasa melihat Allah, merasa melihat, tidak melihat zatnya tetapi melihat asmanya, melihat sifatnya, maka kata ulama naik kelasnya, tidak hanya ibadah, tidak hanya ubudiyah, tetapi inilah ubudah. Maka tadi inilah hakikat
li islahis sarair. Jika syariat mengajarkan bagaimana ibadah lahiriah, jika thariqah bagaimana mengajarkan ibadah batiniah, maka hakikat adalah membimbing manusia untuk ibadah sirriyah, untuk membimbing rasa manusia supaya ibadah itu merasa melihat Allah atau paling tidak merasa dilihat oleh Allah. Inilah tadi rukun agama, kembali lagi. Syariat adalah Islam, thariqah adalah iman, hakikat adalah ihsan. Ilmunya ilmu fikih, tauhid, dan ilmu tasawuf. Dipraktekkan fikih di dalam madhab, tauhid dipraktekkan di dalam firqah-firqah. Kita dalam urusan tauhid Asy'ari atau Maturidi. Kemudian tasawuf dipraktekkan di dalam thariqah. Ala musyahadati hadratir rububiyah binuril basir. Ini tadi sudah disampaikan bahwa ihsan itu adalah melaksanakan ibadah yang benar, at-tahqiq, mewujudkan ibadah yang hakiki. Ala musyahadati hadratir rububiyah, yaitu ibadah dalam keadaan hati yang musyahadah, dalam keadaan menyaksikan hadrat Allah, binuril basirati, dengan cahaya basirah, dengan cahaya hati, bukan dengan pandangan mata, bukan dengan pandangan mata kepala, tetapi dengan pandangan mata hati. Inilah maka dikatakan para arif billah, orang soleh itu, para aulia, memiliki mata yara ma la yarahu nadhirun, yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang yang lain. Di antaranya bagi kita apa yang telah dibukakan oleh Hadratus Syekh, oleh Allah melalui bimbingan guru mursyid, adalah pandangan mata hati kita bisa melihat asma Allah. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang belum mendapatkan 5 huruf ta, lam, qaf, ya, nun. Maka inilah yang dimaksud ibadah dalam keadaan menyaksikan Allah. Di dalam ibadah kita, bahkan di luar ibadah kita, hati kita senantiasa melihat kepada asmanya. Itulah ibarah kiasan daripada hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Maka ketika kita berzikir, kita seperti dikatakan sedang melihat Allah Azza wa Jalla. Di alam dunia ini Allah tidak bisa dilihat zatnya, tetapi yang dilihat adalah asma dan sifatnya. Maka ketika kita sedang berzikir, sesungguhnya kita sedang melihatnya. Ai ru'yatul haqqi mausufatan bi sifatihi, yaitu maksudnya melihat Allah dengan segala sifat-sifatnya, fahuwa yarahu yaqinan. Nah, inilah garis mesti digarisbawahi. Maka seorang salik melihat Allah dengan yakin, wala yarahu hakikotan, dan tidak melihatnya secara hakiki, tidak melihat zatnya. Karena Allah itu tadi di alam dunia ini tidak bisa dilihat zatnya, tetapi yang dilihat adalah asma dan sifat. Inilah bimbingan guru mursyid untuk kita semua, disempurnakan agama kita dengan Islam, iman, dan ihsan. Ketiganya sudah dibimbingkan kepada kita semua, maka kita sangat berterima kasih kepada Allah, kepada guru mursyid yang telah menjadi wasilah imam bagi kita semua, dengan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ini saja yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Atur terima kasih kepada semua ikhwan yang telah menjadi wasilah kita sama-sama khidmat pagi hari ini, bil khusus kepada Bunda Haya, kepada Kiai Imam, para petugas manakib pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa ada dalam kesehatan, dimudahkan segala urusan kita. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.